Regulasi yang kita ciptakan itu sangat kental dengan pengaturan-pengaturan dan sifatnya itu banyak mengatur, menciptakan banyak aturan, sangat kompleks. Padahal yang diinginkan itu deregulasi. Regulator yang ada itu bersifat birokrat struktural, yaitu kementerian, tidak profesional independen. Pada saat dia tidak berfungsi dengan baik, kita kembalikan ke dia ke dalam pemerintah. Dan kemudian kita dirikan lagi di Ditjen BK. Dan ujung-ujungnya LPJK itu sebagai kantor administrasi untuk mencatat, bukan menciptakan regulasi. Padahal isinya profesional yang tahu bagaimana regulasi itu harus diciptakan. Selamat datang Bos Bis, selamat datang di podcast ALSI ITB yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang merupakan Project White Paper ALSI ITB. Nah, perkenalkan saya Fawas, Teknik Sipil 2020. Di sini saya akan menjadi moderator maupun yang membimbing acara pada podcast pada sore hari ini. Di sini saya tidak sendiri dengan narasumber yang mungkin banyak dari Bos Bis sebagian besar maupun mungkin seluruhnya kenal juga karena beliau merupakan seorang guru besar di bidang teknik sipil khususnya di kelompok keahlian konstruksi dan manajemen infrastruktur yaitu Profesor Dr. Rizal Zainuddin Tamin. Selamat sore Pak. Sore. Ya, jadi mungkin saya persilahkan kepada Pak Rizal untuk memperkenalkan diri. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bos dan bis ya sepertinya. Iya, boleh Pak. Jadi terlebih dahulu terima kasih atas kesempatan ini kepada Mas Fawas dan Alsi yang beri kesempatan kepada kami untuk dapat berdiskusi di sini. Saya masuk ITB tahun 74 setelah pendidikan SMA-nya di Medan pada saat itu dan tamat tahun 79. Tahun 81 pernah ikut itu pasca sarjana non gelar di PUPR. Kemudian tahun 82 sampai 87 mengikuti pendidikan program CES dan DEA di Paris, dilanjutkan di dalam bidang doktor teknik sipil dan selesai pada tahun 79. Semenjak itu bergabung kembali di teknik sipil ITB dan kami berada di kelompok keahlian manajemen dan rekayasa konstruksi yang beberapa waktu yang lalu ini berubah menjadi konstruksi dan manajemen infrastruktur sampai saat ini. Iya. Di antara beberapa hal yang kami coba dalami itu adalah pengelolaan proyek melalui aset life cycle dan project delivery. Yang lain juga banyak membahas mengenai keselamatan kerja konstruksi. Setelah itu juga banyak ikut di dalam KPBU atau PPP yang pada saat ini memang sedang berusaha kita kembangkan. Demikian singkatnya Mas Fawas untuk sementara. Iya Pak, terima kasih kepada Pak Rizal. Ya, jadi kalau misalnya saya simpulkan Pak Rizal ini dari tahun 74 berarti sudah berkecimpung di dunia teknik sipil ya Pak. Ya. Berarti udah melalui masa pemerintahan yang cukup panjang, jadi mungkin topiknya relevan juga untuk topik kita pada hari ini yaitu transformasi regulasi. Jadi mungkin kita akan membicarakan tentang regulasi di sekitar bidang konstruksi atau industri konstruksi di Indonesia khususnya. Nah, jadi sekedar informasi saja Bos Bis, untuk project white paper ALSI ITB ini diinisiasi oleh alumni sipil ITB yang berfungsi sebagai wadah kontribusi untuk menyumbangkan ide dan gagasan untuk pembangunan infrastruktur demi tercapainya target Indonesia Emas tahun 2045. Nah, jadi untuk project white papers ini sendiri itu terdiri dari 3 klaster utama, yaitu transformasi regulasi yang kita bahas pada sore hari ini, dan yang kedua itu ada transformasi ekosistem pelaku usaha industri konstruksi, dan yang ketiga itu ada transformasi sektoral yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta yang terakhir itu kereta api perkotaan. Nah, jadi mungkin Pak, untuk topik pada sore hari ini, saya masuk aja ke topik yang pertama ya Pak. Jadi kita tahu bahwasannya untuk pemerintah sendiri itu membentuk regulasi itu sudah menjadi seperti kegiatan rutin setiap tahunnya. Jadi kalau mungkin saya boleh bilang setiap tahunnya itu mungkin pemerintah mengeluarkan regulasi terkait seluruh
seluruh regulasi yang ada itu bisa ribuan. Misalnya regulasi sosial, regulasi kesehatan, dan juga tidak terpungkiri regulasi konstruksi gitu Pak. Nah jadi untuk regulasi sendiri itu kita melihatnya kalau regulasi konstruksi itu bukan hanya terdiri dari peraturan yang mungkin dikeluarkan oleh peraturan Menteri PUPR misalnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Kementerian SDM pun mengeluarkan peraturan terkait dengan konstruksi. Di Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan peraturan terkait dengan peraturan konstruksi. Nah, ini kan terlalu luas ya Pak, skop untuk konstruksi itu sendiri. Nah, kalau dari Bapak sendiri, tantangan utama untuk regulasi di industri konstruksi di Indonesia bagaimana Pak? Melihat sebegitu luasnya regulasi yang ada di Indonesia. Baik, Mas Fawaz, yang pertama barangkali kita perlu meninjau bersama apa tujuan regulasi itu mengatur. Apa tujuan kita mengatur jasa konstruksi ini? Paling tidak karena kita menyangkut jasa konstruksi, membangun infrastruktur, dalam konteks kita itu teknik sipil, minimum itu ada 4 hal yang kita coba inginkan. Yang pertama itu kita membangun infrastruktur yang melindungi kepentingan publik. Karena infrastruktur teknik sipil itu akan digunakan oleh publik. Dia harus selamat dalam menggunakannya. Yang kedua, dalam tujuan kita mengatur itu, menurut hemat saya, bahwa infrastruktur yang kita bangun itu harus kaya dengan value for money, nilai tambah. Dia harus murah, bernilai tambah tinggi, berumur panjang, berkualitas. Kalau tidak, percuma. Selain melindungi kepentingan publik, dia juga harus memberikan nilai tambah yang semaksimum mungkin. Yang ketiga, kalau menurut hemat saya, kalau kita mengatur jasa konstruksi, kita patut mengharapkan pelakunya itu ya di luar pengguna jasa, yang itu pemerintah sendiri yang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan dirinya. Service providernya itu juga meningkatkan kualitasnya dan berkualitas. Apakah dia konsultan perancang, apakah dia kontraktor, apakah dia professional engineer, apakah dia professional manager. Semuanya itu harus berkualitas tinggi. Dan kita harus jamin sistem yang kita atur itu mampu untuk meningkatkan kualitas dari service provider pelaku jasa konstruksi itu. Ada yang keempat yang barangkali kita juga inginkan, bahwa di dalam konteks kita ke depan ini, kita tidak mengharapkan pemerintah PU saja yang membangun infrastruktur dengan swakelola, tapi kita ingin melibatkan pelaku usaha tadi, service provider tadi. Sehingga apa yang kita harapkan itu interaksi antara pengguna jasa. Kenapa kita sebut pengguna jasa? Karena kita bukan cuma investor swasta saja. Kebanyakan dari infrastruktur teknik sipil itu masih infrastruktur publik yang dibiayai oleh dana pemerintah, APBN dan APBD. Sehingga yang menggunakannya itu adalah pemerintah. Sehingga interaksi antara pengguna jasa dengan service provider itu harus transparan, accountable, terhindar dari konflik of interest seperti banyak terjadi sekarang. Kita harus mampu mengatur untuk minimum. Ada lagi bahwa pengguna jasanya juga harus maju. Dan kita harus bisa mampu mengatur di dalam regulasi jasa konstruksi kita itu bahwa keadaan-keadaan itu terpenuhi. Dan itulah isi dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yang harusnya terjadi. Yang menjadi masalah sekarang bahwa regulasi yang kita ciptakan itu sangat kental dengan pengaturan-pengaturan. Dan sifatnya itu banyak mengatur. Menciptakan banyak aturan, sangat kompleks. Padahal yang diinginkan itu deregulasi. Debirokratisasi yang menuju kepada market mechanism, bahwa pasar itu harus berinteraksi dengan ideal. Jadi barangkali itu yang harus kita transformasi. Dan kalau kita bisa melihat sesungguhnya dengan infrastruktur publik ini, Mas Fawaz, bahwa regulator yang ada sekarang itu
Ya, di samping regulasi yang dihasilkan, regulator yang ada itu bersifat birokrat struktural, yaitu kementerian. Sangat tidak diwarnai oleh, mohon maaf ini kalau kami menyampaikannya dengan langsung di sini, bersifat struktural birokrat, tidak profesional independen. Itu barangkali yang harus kita lakukan, suatu transformasi. Bagaimana menghadirkan dari pemerintah itu satu sisi, suatu regulator yang profesional dan independen. Apa cirinya? Diisi oleh para profesional. Kita akan jabarkan ini lebih lanjut. Tapi yang sebagai contoh yang sangat sederhana. Waktu kita ingin menghadirkan pelaku usaha, service provider yang berkualitas, itu proses kita untuk memberikan lisensi, izin, tanggung jawab terakhir, itu sangat panjang. Didahului dengan sertifikasi, kemudian ada registrasi, walaupun sudah dibantu sekarang oleh sistem teknologi komunikasi yang mempercepat semua itu dengan OSS dan sebagainya. Tapi itu prosesnya panjang untuk memberikan izin. Dia melibatkan banyak pihak. Kita lihat di situ, kita melibatkan asosiasi badan usaha, kita melibatkan asosiasi profesi, kita melibatkan lembaga LSP, lembaga sertifikasi profesi, lembaga sertifikasi badan usaha. Prosesnya panjang, pihaknya yang terlibat banyak, biayanya tinggi, hanya dalam mengaturkan ujung kepada lisensi izin untuk berusaha. Tapi nilai manfaatnya kita rasakan rendah seperti yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena interaksi itu tidak kita jaga dengan transparan dan accountable. Ya, dengan good governance. Kita harus menghindar kepada conflict of interest. Kita harus menghindar kepada parsial. Kita harus imparsial. Itu yang sedang terjadi sekarang, sehingga sertifikasi itu ujung-ujungnya menjadi komoditi, dan katanya kami nggak ingin menyimpulkan, mohon maaf ini sering bisa dibeli, dan itu ditunjukkan oleh kehadiran asosiasi profesi itu yang sangat banyak, baik profesi maupun badan usaha, yang orientasinya itu mengarah kepada pasar. Jadi itu sebagai contoh bahwa kita penuh dengan regulasi dan birokrasi pada yang diinginkan mekanisme pasar. Dalam konteks tadi perizinan, rasanya kita harus melihat kepada referensi negara asing, bahwa sertifikasi, kemudian registrasi, kemudian izin usaha dengan proses panjang melibatkan banyak hal, barangkali kita bisa geser menjadi hanya lisensi dan registrasi seperti yang banyak terjadi di negara-negara maju. Kita bisa jabarkan itu lebih rinci nanti. Tetapi inti yang ingin kami sampaikan, regulator itu harus secara kental mulai kita hadirkan di level pemerintahan. Jadi pemerintah itu kalau kita ambil sebagai contoh itu sebetulnya bina konstruksi. Di situ ada fungsi regulator. Kemudian nanti di Kementerian PUPR itu ada regulator yang mengatur. Kemudian ada orang yang memegang aset. Kita menyebutnya dengan PPK. Ya. Kemudian ada pihak ketiga, ada PA dan KPA. Dan kita harus mampu untuk mengatur dengan regulasi yang baru kita. Tidak boleh ada tumpang tindih antara regulator dengan operator atau PPK asset manager. Karena kalau dia itu berinteraksi, tidak bebas dan independen, sering sekali regulator itu mengatur untuk kepentingan PPK. Ambil contoh misalnya di dalam peraturan kontrak.
Pada saat ini kita hampir tidak mau menggunakan standar kontrak internasional, selalu standar kontrak PU, tetapi di dalam isinya itu kita sering memihak kepada PPK. Tidak boleh change order, tidak boleh memperpanjang, kalau ada salah-salahnya ada di kontraktor. Jadi kita tidak menghadirkan regulator yang profesional dan independen. Dalam pengaturan kita ke depan, Mas Fawaz, kita harus menghadirkan regulator yang profesional dan independen. Dia itu diisi oleh para profesional dan dia memperhatikan kaedah-kaedah transparansi, accountability, bebas dari konflik interest, supaya antara pengguna jasa dan penyedia jasa itu balance. Kepentingannya sama-sama terjaga. Tidak seperti sekarang, kepentingan satu pihak terjaga, sementara kepentingan dari pengguna jasa atau service provider itu sering dikalahkan. Itu satu hal yang kita harus rubah di dalam pengaturan regulasi kita. Kalau kita masuk kepada yang kedua, saya tidak tahu apakah Mas Fawaz akan membahasnya di tempat lain, mengenai apa yang kita sebut dengan bagaimana memberikan izin. Memberikan izin itu kepada pelaku usaha jasa konstruksi. Sebetulnya ada dua hal yang secara garis besar yang kita inginkan. Yang pertama itu, kalau orang ingin bekerja sebagai pengguna jasa untuk menyediakan jasa konstruksi, yang pertama itu dia harus kompeten. Pada saat ini kompetensi itu didominasi oleh satu proses yang disebut dengan sertifikasi. Dan itu dilakukan oleh asosiasi. Untuk badan usaha, asosiasi badan usaha, untuk profesi, asosiasi profesi. Dan kita menyebutnya sebagai sertifikasi untuk menjamin adanya kompetensi, karena kita harus melindungi rakyat dengan menghadirkan pelaku yang kompeten. Namun seperti yang terjadi di internasional, pengakuan sertifikasi itu sebagai alat untuk menunjukkan kompetensi, itu tidak satu-satunya cara dengan sertifikasi oleh asosiasi profesi. Apalagi kalau dia melakukannya tidak dalam konteks imparsial, dia memihak karena mensertifikasi anggotanya sendiri. Sertifikasi itu bisa ditunjukkan tidak saja oleh pelatihan yang dilakukan oleh asosiasi dan ujian yang dia lakukan dengan isunya. Kompetensi itu bisa ditunjukkan oleh pendidikan. Kenapa tidak? Pendidikan itu menunjukkan kompetensi. Yang lain lagi selain pendidikan dan sertifikasi, ya, itu bisa juga dengan kurikulum fitting yang dia menunjukkan bahwa dia memang kompeten untuk melaksanakan tugas itu. Jadi kita harus memperluas bahwa pengakuan kompetensi itu tidak saja melalui sertifikasi seperti yang terjadi di internasional. Kita bisa meninjaunya dari pendidikan, kita bisa meninjaunya dari pengalaman. Itu tidak satu-satunya cara untuk menunjukkan kompetensi. Yang kedua itu, kalau kita mengharapkan tenaga pelaku usaha itu, service provider itu bekerja dengan benar, kita menginginkan tanggung jawab bahwa dia akan mengerjakan tugasnya sesuai kontrak. Satu, bahwa dia akan membayar semua pihak-pihak yang terkait dengan dia seperti subkontraktor, kontraktor spesialis dan sebagainya. Dan yang ketiga, bahwa dia akan mengganti semua kerugian yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat dan pihak-pihak di luar konstruksi. Nah, itu yang di Indonesia kurang diperhatikan. Yang di dalam kita itu seharusnya itu juga kita perhatikan, ya, tanggung jawab license itu dengan dia menghadirkan asuransi atau jaminan dari pelaksanaan pekerjaan. Tapi ya memang kalau proyek pemerintah ada jaminan pelaksanaan dari owner dan sebagainya pasti dijawab. Tapi seperti yang terjadi sekarang di BUMN katanya sangat banyak subkontraktor itu
tidak dipenuhi haknya untuk mendapatkan pembayaran dengan benar. Jadi itu spektrum yang barangkali harus kita lakukan, Mas Fawaz, di dalam reform regulasi kita. Hadirkan regulator yang independen dan profesional, transformasi orang yang mengelola aset menjadi aset manager. Karena kalau dia menjadi aset manager, dia tidak hanya sebagai PPK sibuk mengadakan, tapi dia juga akan sibuk bagaimana menjamin operasi dan pemeliharaannya jangka panjang. Jadi merubah menjadi regulator yang independen dan profesional itu seperti terjadi di banyak negara, menjadikan dia agensi, badan. Tapi kalau misalnya saya boleh potong sedikit Pak, untuk regulator yang independen itu kita sendiri sebenarnya sudah punya LPJK Pak. Nah itu kalau dari pandangan Bapak, selama ini LPJK itu seperti apa? Apakah tidak menjawab regulator yang independen yang seperti yang Bapak katakan sebelumnya? Semula pada gagasannya iya. Pada tahun 18 itu kita menghadirkan LPJK. Waktu itu Ditjen Bina Konstruksi tidak ada. Dari badan kita rubah menjadi LPJK. Itu sudah sesuatu arah yang dilakukan oleh internasional. Dan itu LPJK itu sesuatu yang dilakukan di Malaysia. CIDB dan sebagainya. Dan dia menghadirkan para profesional di dalamnya, independen. Tapi karena pada tahun pada Pak Habibie itu 2018 itu kita mulai dengan reform, kita kurang memahami dan tidak mendalami. Pada saat itu kita mengatakan independen dan dari pemerintah itu kita mendirikannya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri, sehingga uang pemerintah tidak masuk. Akibatnya dia pusing sendiri. Jadi kita harus belajar dari sejarah, bagaimana kita membuat kesalahan pada saat kita melakukan transformasi. Tapi LPJK itu ada sesuatu yang sudah mengarah kepada badan, sudah mengarah kepada profesionalisme dan independensi. Sekarang, pada saat dia tidak berfungsi dengan baik, pada 2018 dulu, kita kembalikan ke dia ke dalam pemerintah. Dan kemudian kita dirikan lagi Ditjen BK. Dan ujung-ujungnya LPJK itu sebagai kantor administrasi untuk mencatat, bukan menciptakan regulasi. Padahal isinya profesional yang tahu bagaimana regulasi itu harus diciptakan. Jadi Mas Fawaz, itu perjalanan sejarah yang harus kita lihat. Kalau sekarang ini, kalau orang kampus ditanya, jadi mohon maaf bicaranya tegas-tegas. Pilih, nggak usah Ditjen BK, besarkan LPJK, itu sudah suatu arah yang benar. Tapi LPJK ini diberikan kekuatan pengaturan yang kuat karena dia profesional dan independen. Dia yang mengatur segala sesuatu untuk mencapai 4 tujuan tadi yang saya sebut di tahap awal tadi. Jadi itu perjalanan sejarah, Mas. Sekarang ada 2 regulator. Satu Ditjen BK, sayangnya birokrat struktural. Ada LPJK, cukup diisi profesional, tetapi apa kelemahannya? Di bawah naungan dia hanya ngurusi administrasi. Jadi kantor mencatat kiri kanan. Jadi regulator jasa konstruksi itu masih harus kita pikirkan. Mas Fawaz tadi tanya, Pak, itu ternyata yang bangun industri konstruksi bukan PU aja. Ada perhubungan. Ada perhubungan, semuanya itu jasa konstruksi. Yeah. Sehingga pertanyaannya lebih lanjut, kita harus menghadirkan badan yang menurut saya sebaiknya badan itu mengatur jasa konstruksi tidak saja di Kementerian PUPR, tetapi juga di SDM, juga di perhubungan yang mengatur jasa konstruksi. Dia bersifat profesional independen, kita sebut dia badan. Dan tentunya itu perlu didirikan dengan undang-undang atau di bawah presiden. Sehingga dia mengatur jasa konstruksi di seluruh Indonesia, di seluruh kementerian yang ada. Karena misalnya rumah sakit juga, kesehatan juga bangun rumah sakit dan sebagainya. Dia ada juga kaitannya. Sehingga
Kita baiknya mempunyai badan. Kalau menurut hemat saya, dan katanya tim lagi bekerja, mudah-mudahan akan menunjukkan arah bagaimana menghadirkan regulator profesional independen yang mengelola seluruh jasa konstruksi di Indonesia itu. Barangkali itu yang kaitannya dengan apa yang Mas Fawas tadi introduksi di awal. Iya, berarti tadi yang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang jasa konstruksi itu sebenarnya sudah mengarah ke arah lembaga untuk regulator yang independen, tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 malah kita mundur lagi. Karena kita salah di 18 itu dengan pemahaman kita. Bahwa waktu itu kita anggap uang pemerintah nggak boleh masuk karena dia independen. Independen dari pemerintah, jangan dibiayai pemerintah. Maunya waktu itu pemahaman kita, waktu kita reformasi awal dulu. Definisi independen dari Independen itu bukan berarti uang pemerintah tidak boleh masuk. Di mana-mana di Singapura, di Australia dan sebagainya, badan yang independen, profesional independen itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Nanti dia pakai levy dan sebagainya lagi dari kontrak itu dia mendapatkan dana untuk melakukan regulasinya. Jadi terkait dengan tadi Bapak singgung juga reformasi regulasi, Pak. Itu reformasi regulasi itu berarti kita lebih fokus kepada deregulasi dari industri konstruksi itu ya? Iya, supaya kita menuju kepada market mechanism. Jadi, tidak terlalu banyak diatur dengan 1000 pengaturan itu. Karena kalau yang saya lihat juga beberapa tingkatan aturan itu untuk peraturan tertentu itu seringkali tidak konsisten. Jadi misalnya kayak seperti skala kecil itu kontraktor skala kecil itu definisinya berbeda di aturan yang satu dan di aturan yang lainnya. Jadi banyak pelaku usaha itu yang bingung gitu untuk mengklasifikasikan usaha mereka ini kira-kira masuknya ke arah mana gitu, Pak. Jadi mungkin itu, dan juga untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ini terkait dengan digitalisasi, Pak. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana digitalisasi itu mengurangi birokrasi yang ada dalam pengurusan izin konstruksi ini, Pak? Saya sangat positif dan optimis dengan pengembangan sistem informasi digitalisasi ini. Bahwa teknologi informasi itu mempercepat proses. Dan itu kita harus lakukan. Sekarang dengan OSS itu prosesnya menjadi lebih cepat, tetapi konsep dan prinsipalnya itu harus benar. Jadi jangan sampai kita menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi itu adalah operasi dan teknis operasional. Tapi di dalam policy, strategi dan konsep di atas sistem itu harus benar. Apa gunanya kita mempercepat proses dengan pelaku sertifikasi yang sampai puluhan itu? Padahal konsepnya yang salah. Jadi tidak ada yang salah dengan OSS itu, kita harus lanjutkan. Bahwa itu mempercepat proses, kan kita tahu Indonesia itu luas, kabupatennya 500 sama kotanya, provinsinya katanya 48 atau lebih. Maka kita harus mengatur secara sistematis bagaimana lisensi di hilir, registrasi di depan, bagaimana lisensi dan registrasi itu harus diatur secara nasional seluruh Indonesia. Teknologi informasi menurut hemat kami nggak ada yang salah, itu pasti bisa dimanfaatkan dan bisa memfasilitasi. Tapi asal bahwa kita di dalam pengaturan itu, Mas Fawas harus membiasakan diri. Ada teknis operasional. Dan kita menjawab pertanyaan who, when, how. Tapi pada level policy, strategi dalam konsep, kita harus bertanya, ini apa sesungguhnya? Mengapa kita harus mengaturnya begini? Jadi jangan lompat kepada teknis tanpa memperhatikan hal-hal yang di atas. Di dalam kita mengatur jasa konstruksi, konsep sistem, value, principle, bahkan yang di atas itu, bagaimana konflik interest itu harus dihindari, itu sesuatu hal yang harus kita bangun. Jadi kalau untuk teknologi digitalisasi tadi Bapak setuju ya untuk
meningkatkan perizinan agar industri konstruksi ini berkembang, berarti kita perlu Memanfaatkan ya, itu. Karena Indonesia luas, proses interaksinya memang ada kabupatennya banyak dan sebagainya. Itu teknologi informasi pasti akan membantu asal konsep dan sistemnya benar, prinsipnya benar, value-nya benar. Nah, membicarakan tentang digitalisasi, Pak. Jadi kalau untuk tender itu kan kita punya sebenarnya ada yang namanya LPSE, layanan pengadaan secara elektronik gitu, sistem tender di proyek infrastruktur. Nah itu kalau menurut hemat Bapak, apakah hal tersebut dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan transparansi di dalam sistem tender yang ada di Indonesia, Pak? Kita harus hati-hati meninjau ini, Mas Fawaz, bahwa teknologi informasi, digitalisasi membantu proses lelang, iya. Dan kita gunakan dia untuk menjamin transparansi. Selaku teknik saya oke. Tapi secara konsep dan sistem apakah tepat? Bagaimana kita mencoba untuk meninjaunya, Mas Fawaz? Kita mengatakan, oke, gunakan LPSE. Apa itu lembaga layanan pengadaan secara elektronik. Kenapa tidak? Kemudian katakan lagi, layanan LPSE itu gunakan katalog. Ada lagi e-katalog. Benar atau enggak? Benar, Pak. Biasanya barang-barang yang udah jadi di e-katalog biasanya. Tapi hati-hati kita meninjau industri konstruksi sebagai barang yang sudah di e-katalog. Karena sebagian besar dari jasa konstruksi itu adalah interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam membangun infrastruktur di alam yang terbuka, yang dipenuhi ketidakpastian. Kalau kita beli semen, kalau kita beli mobil, yang contoh ekstrim yang lain, beli pesawat, standarnya jelas, semuanya jelas, ya tinggal e-katalog, benar nggak? Diadu siapa yang paling murah, karena spesifikasi dan semuanya jelas. Barang-barang jadi di dalam industri konstruksi, kita pindah kepada e-katalog dan pindah kepada ya beli kertas, misalnya beli semen, beli apa yang standarnya sudah jelas. Tidak apa-apa pindah ke LPSE dan industri katalog, menurut hemat saya. Bagus, mempercepat. Standarnya ada. Orang mempunyai persepsi yang sama terhadap barang dan orang mempunyai persepsi yang sama terhadap risiko yang akan terjadi. Tetapi kalau kontrak konstruksi itu antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dan dia menyangkut ketidakpastian mengenai lapangan, apakah kondisi geoteknik, apakah kondisi sumber daya air dan sebagainya. Di situ ada ketidakpastian yang mesti dipersepsi sama antara pengguna jasa dan penyedia jasa, dan mereka harus berinteraksi untuk mendiskusikan ketidakpastian itu untuk dituangkan di dalam dokumen kontrak. Apakah mungkin dipisah antara pembeli dan penjual, antara pengguna jasa penyedia jasa dalam memperhitungkan risiko? Menurut hemat saya hampir mustahil. Karena itu akan dimuat dalam kontrak siapa yang menanggung risiko kalau terjadi kasus seperti ini dan kasus seperti ini. Jadi dalam industri konstruksi, interaksi antara pengguna jasa penyedia jasa yang diliputi oleh penuh dengan ketidakpastian di lapangan, sangat mustahil kita pindah kepada pengadaan secara elektronik dengan contoh LPSE dan dengan contoh apa tadi, e-katalog tadi. Coba kita ambil contohnya yang lain. Kementerian PU itu mengatakan, kita hati-hati. Kalau PPK pengguna jasa, nanti dia cari sendiri kontraktornya. Jangan-jangan dia main mata. Benar atau enggak? Benar, Pak. Maka kalau gitu kita pakai UPBJ sebagai pihak yang unit pengadaan barang dan jasa. LKPP, Pak. Lembaga. Iya, di bawahnya UPBJ. Oh, UPBJ. Saya terlalu detail ya. Iya, benar. Iya. Maka kita pinjam tangannya.
Pak Mentor PU percaya. Ini kalau udah dipisah ini yang cari beda sama yang mau make. Setuju atau enggak Mas? Maka kemungkinan dia KKN berkurang. Tapi dalam zaman teknologi informasi sekarang ini, Mas, siapa yang nggak berinteraksi, siapa yang nggak tahu siapa calon dan sebagainya, pasti dia berinteraksi. Gimana pendapat Mas Owas? Menurut saya begitu. Tidak mungkin dihindari bahwa calon pengguna calon penyedia jasa itu tidak tahu siapa pengguna jasanya. Mustahil. Sehingga kita mesti berpikir keras di dalam hal ini. Apa PBJ itu akan kita lanjutkan? Menurut hemat saya. Ya, yang mengandung makna signifikan di dalam seorang pengguna jasa mencari penyedia jasa yang benar, bukan dengan memisahkan dia, tapi dengan meningkatkan ownership. Kita membilangnya ownership dari pengguna jasa, menjadikan dia asset manager. Sehingga kalau Mas Fawaz mau cari di rumah kontraktor untuk bikin dapur, Mas Fawaz masih main-main. Saya pikir tidak, karena pakai uang sendiri dan siapa yang mau pakai? Istri sendiri. Jadi kita harus melakukan transformasi dari PPK menjadi asset manager. Dia akan mengelola barang pengadaannya sampai nanti dia ingin mengoperasikannya dengan benar sendiri. Itu banyak cara. Apakah kita merubahnya menjadi perusahaan PDAM? Apa kita merubahnya menjadi PLN? PLN itu bukan PPK, dia asset manager. Dia mengelola asetnya. Dia jaga pengadaannya benar dan operasinya benar. Benar nggak? Operasi pemeliharaan nantinya benar. Iya, benar. Bisa juga sebagai contoh itu jalan nasional. Kita membangunnya itu balai BPJN, Balai Pengelola Jalan Nasional di daerah. Itu ownership-nya tinggi. Dia nggak main-main cari kontraktornya. Memangnya untuk yang terjadi selama ini di lapangan itu PPK sendiri setelah proyeknya selesai itu tugasnya apa, Pak? Tanya aja sama kawan-kawan kita PU kan, Alsi kan ada di PU. Apa yang terjadi dengan PPK? Setelah dia ditugasi menteri cari pengadaan, telah dapat, apa dia ngelola aset? Dia pindah. Ownership-nya rendah. Berarti selama ini untuk maintenance proyek yang sudah selesai itu di pihak lain. Itu ada kepala bagian operasi pemeliharaan. Lain lagi, PPK-nya beda lagi. Bahkan dia nggak berinteraksi, mungkin nggak berinteraksi, kecuali di BPJN tadi dia sudah mulai kita melakukan transformasi. Itu yang kita sebut kita harus melakukan transformasi. Tidak saja regulatornya, tapi aset manajernya juga harus kita transformasi supaya dia memperhatikan asetnya tidak saja pada saat mengadakan, tapi sampai nanti dia mengoperasikan dan memelihara. Berarti untuk salah satu solusi yang dapat kita tawarkan adalah dengan mentransformasi PPK ini atau pejabat pembuat komitmen ini menjadi aset manager sehingga dia merasa lebih bertanggung jawab terhadap asetnya. Dia mencari yang pengguna jasanya dengan benar karena dia bertanggung jawab terhadap asetnya. Iya. Itu mungkin jadi PR buat kita. Oh, itu PR bagi PUPR. PUPR harus merubah itu semua. Dan misalnya PLN, saya pikir sudah terjadi. PLN itu nggak sembarang mengadakan. Dia mikir nanti ini sudah saya adakan, gimana operasi pemeliharaannya. Benar nggak? Karena dia sudah menjadi unit yang bertanggung jawab dalam jangka panjang. Jadi kalau untuk di dalam, misalnya di dalam tubuh Kementerian PUPR sendiri, berarti yang tadi kalau misalnya bisa saya simpulkan tadi mulai dari PPK-nya itu harus diubah menjadi aset manager. Iya, supaya tanggung jawabnya jangka panjang. Dan regulator ditjennya harus berubah menjadi regulator yang nanti dimasuki oleh profesional dan independen supaya terjadi pengaturan yang adil antara pengguna jasa penyedia jasa. Itu sesuatu hal yang harus kita pikir reformnya. Mungkin nggak sekaligus, Mas. Bertahap. Mungkin ada strategi bertahap. Nah, itu perlu kita rundingkan dengan kawan-kawan dari PU.
Jadi untuk diskusi PUPR sampai situ. Jadi mungkin saya lebih akan tertarik kepada bagian sertifikasi Pak, yang tadi sebenarnya sudah Bapak jelaskan juga di awal. Saya sebagai yang baru beberapa bulan ini lulus S1 begitu ya, sebenarnya masih terlalu kurang paham mengenai perbedaan sertifikasi dan lisensi Pak, yang tadi sudah Bapak jelaskan. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak, perbedaan dari sertifikasi dan lisensi ini bagaimana? Kita kalau mengharapkan pelaku industri service provider itu profesional, kita harus menjamin kapasitasnya, kemampuannya. Dan kemampuannya itu bisa diukur dengan cara melakukan sertifikasi. Karena sertifikasi itu adalah pengakuan atas kompetensi itu dulu yang dilakukan oleh suatu institusi atau badan. Setelah dia melatih, mendidik, dia menguji, maka kita memberikan sertifikat. Itu cuma salah satu cara. Bisa lagi kompetensi itu ditunjukkan oleh apa tadi? Pendidikan. Pendidikan dari ijazah, dari CV. Ijazah dari CV juga bisa. Benar nggak Mas? Benar. Tetapi ada sesuatu hal yang terjadi di Indonesia yang harus kita catat. Karena kita mengatur semua itu harus lewat sertifikasi dan dia dilakukan oleh asosiasi. Maka ketergantungan kepada asosiasi tinggi. Akibatnya apa? Kalau sertifikasi itu Mas, yang boleh tidak boleh bias, tidak boleh imparsial, parsial. Itu sebagai contoh yang sederhana. Kita tidak boleh menilai anak kita sendiri. Kenapa? Karena pendapat kita bias. Betul atau enggak? Jadi kalau Mas Fos punya anak, dipanggil guru, ini anak Mas bandel benar. Apa jawaban Mas? Di rumah dia nggak gitu. Mas melindungi anak Mas. Jadi kalau asosiasi itu mensertifikasi anggotanya sendiri, itu salah total. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jadikan sertifikasi satu-satunya. Akibatnya apa? Kalau menurut hemat saya, jumlah asosiasi bisa turun. Karena orang bisa menunjukkan kompetensinya dengan cara lain. Tidak usah dengan sertifikat asosiasi. Satu, itu sertifikasi. Pengakuan kompetensi. Berhenti sampai situ. Dan harus dilakukan melalui pelatihan dan pengujian. Dan ada cara melakukannya yang tidak boleh dilanggar. Itu yang disebut dengan parsial, imparsial. Ya, independen. Ya, memihak, tidak memihak. Itu harus independen. Jadi kalau misalnya kita ikut kepada sertifikasi internasional itu, dia tidak boleh melatih. Dia hanya menguji. Tapi kalau sekarang sering terjadi itu dilanggar. Kita melatih, kita menguji, bahkan anggota kita sertifikasi sendiri. Itu yang sering terjadi sehingga sangat banyak definisi sertifikasi itu berubah, tidak saja lagi pengakuan kompetensi, tapi sebagai salah satu jalan step menuju izin. Nah, tadi saya sudah uraikan bahwa yang diperlukan oleh dari penyedia jasa konstruksi itu, selain dia kompeten supaya barangnya berkualitas tinggi dan tidak merugikan masyarakat tidak hancur, tidak jatuh, tidak apa sebagainya, dia harus menjamin. Itu yang disebut dengan lisensi. Jadi kalau di internasional itu di license dulu, ditanya, kamu kualitas nggak? Mana pendidikanmu? Mana sertifikatmu? Mana pengalamanmu? Satu. Yang kedua, Anda punya jaminan nggak bahwa Anda akan membayar kalau ada pihak yang dirugikan? Dengan dua itu kita menjadikannya terregistrasi, tercatat. Itu kita lakukan pembinaan yang menurut. Jadi apa yang ingin dikatakan? Proses sertifikasi itu sudah dirubah. Jadi license registrasi. Ya. Lisensi yang kompetensinya tidak hanya diukur dari sertifikasi tapi boleh juga dari yang lain.
dan kita ukur tanggung jawab, baru kita berikan dia lisensi, baru kita catat itu untuk pembinaan. Itu yang harus kita lakukan reform untuk memotong pelaku jasa konstruksi yang katanya sangat banyak sekarang. Asosiasinya sampai 40, apa betul? Saya nggak tahu. Dan itu penuh dengan konflik of interest dalam implementasinya. Gimana Mas, mudah-mudahan menjawab. Nggak bisa sekali jawab semua. Iya Pak. Jadi kalau misalnya saya boleh follow up lagi, setahu saya itu sebagian besar tenaga kerja di sektor konstruksi itu kan datang dari secara informal Pak, di luar tenaga ahli. Jadi misalnya tenaga kerja yang berada langsung, yang istilahnya itu tenaga kerja kasar itu masih proses rekrutmennya itu masih informal. Nah dari fakta tersebut menurut Bapak strategi terbaik untuk meningkatkan kompetensi pekerja konstruksi atau tenaga kerja konstruksi, yang mana kita tahu kalau kita rekrutmennya itu secara informal, tentunya kompetensinya tidak terjamin gitu Pak. Ada beberapa hal ya Mas ya, bahwa secara mendasar itu kita ingin melihat kompetensinya. Bisa dari pengalamannya, bisa dari pendidikannya, bisa dari sertifikat yang dia punya. Tapi secara umum untuk meningkatkan kualitas, pelatihan itu harus dilakukan. Penting nggak Mas? Bahwa pelatihan tenaga konstruksi itu harus diintensifkan. Itu sebagai upaya yang pemerintah harus lakukan. Bahwa salah satu tugas dari LPJK nanti itu pemberdayaan itu adalah untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kepada semua tenaga kerja konstruksi. Itu bagian upaya yang di Malaysia dilakukan dengan sangat intensif. Itu satu. Pendidikan dan pelatihan itu tanpa mengaitkannya dengan tanpa mengaitkannya dengan lisensi, itu perlu dilakukan. Nah, itu perlu bantuan dari pemerintah untuk menyediakan semua dana untuk dapat melakukan pelatihan itu. Satu sisi, pelatihan semua tenaga kerja perlu. Tetapi saya ingin juga menyampaikan, license itu pada dasarnya hanya dimintakan kepada penanggung jawab dari perusahaan. Supaya perusahaannya bertanggung jawab. Tetapi kalau pekerja, ya, kita tidak mengaitkannya dengan license. Kita menaikkannya dengan kompetensinya yang diperoleh. Sehingga di dalam tenaga kerja itu kita akan nanti, ini masuk ke detail, kita akan melihat siapa yang di license dari kontraktor, penanggung jawabnya, PJT-nya, pemilik usahanya, tidak pekerjanya. Kecuali kalau dia konsultan profesional engineer itu seperti dokter, nah itu harus di license. Dan di license-nya oleh undang-undang insinyurnya Mas, oleh undang-undang kedokterannya. Jadi ada dua hal yang berbeda antara pekerja konstruksi dan engineer yang mendesain. Ada license yang berbeda, di pekerja konstruksi itu lebih banyak kepada perusahaan penanggung jawabnya, tidak kepada semua pelakunya. Karena di perusahaan konstruksi itu dia akan diperiksa oleh engineer dan dia akan ditanggung-jawabi oleh manajernya. Jadi yang bertanggung jawab mempunyai lisensi di perusahaan konstruksi itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, bukan semua pelaku. Tapi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku itu mutlak dilakukan sebagai bagian dari usaha jasa konstruksi. Kita harus masuk ke detail, beda antara profesional engineer, insinyur, Mas tahu, dia punya sertifikat license sendiri, benar nggak? Iya. Tapi manajer tidak. Manajer itu hanya penanggung jawabnya yang kita minta dia bertanggung jawab, ditunjukkan oleh kemampuan kompetensinya. Itu masuk ke detail Mas. Jadi saya takut nggak mengaburkan diskusi kita hari ini. Ya Pak. Jadi kalau misalnya di industri konstruksi itu yang pekerja-pekerja informalnya itu berarti sulit untuk dihindari ya Pak sebenarnya. Kalau yang tenaga kerja yang langsung. Oh iya, tapi pelatihannya harus intensif. Iya, tapi dengan adanya pelatihannya pasti kompetensinya meningkat. Dia sudah lulus ini berapa jam, lulus ini berapa jam. Benar atau tidak? Tapi bukan berarti dia boleh kerja dan tidak.
Yang membolehkan bahwa perusahaan itu bekerja itu adalah pada level dari institusinya, kontraktornya, PJT-nya, penanggung jawab teknis, penanggung jawab usahanya. Iya, berarti lebih memberikan pelatihan kompetensi ke Itu umum, itu harus dilakukan. Dan di Indonesia itu nggak diperhatikan. ya mungkin itu suatu fakta yang mungkin jadi PR kita semua ya Pak. Baik itu masyarakat seperti kita, masyarakat yang sipil maupun pemerintah. Nah, masalah regulasi di Indonesia ini tentunya di negara-negara lain juga menghadapi permasalahan yang serupa pada dahulunya mungkin. Nah, kalau misalnya boleh saya tanya, kalau dari Bapak Rizal sendiri, benchmarking yang paling baik untuk ditiru oleh Indonesia itu di negara mana Pak untuk dari segi regulasinya? Kita perlu belajar dari negara mana? Mana saya juga terbang ke luar negerinya nggak terlalu sering, tapi coba lihat Mas ya, tantangan industri konstruksi itu antara negara berbeda. Iya. Kalau Mas pergi ke Singapura, mereka cuma bangun rumah, mereka nggak bangun irigasi. Ada bangun irigasi di Singapura, ada bangun bendungan. Lahannya terbatas Pak. Dengan cara yang sama di Australia juga itu building authority-nya, bagaimana membangun gedung dan sebagainya. Itulah konsentrasi dari pembangunan mereka. Karena infrastruktur teknik sipilnya dibangun oleh cara yang lain. Tapi bagaimana dia membangun sistem Singapura Malaysia dengan prinsip-prinsip transparansi, accountability tadi, bahwa untuk bekerja itu yang diperlukan itu ada jaminan dari diperlukan ada lisensi, jaminan dari kompetensi dan jaminan terhadap dia melaksanakan tugas dengan baik, itu bisa ditiru dari Singapura baik, dari Malaysia Australia baik, terutama yang berkonsentrasi pada pembangunan gedung. Tapi kalau kita mau lihat juga, nggak ada salahnya belajar dari Malaysia, karena Malaysia itu tantangan infrastruktur sipilnya cukup luas. Kurang lebih mirip. Mirip, ya, karena walaupun dia kecil, tapi infrastruktur sipilnya agak lengkap kayaknya, tidak seperti Australia dan Singapura. Jadi kalau studi literatur itu, Mas, ada teknik operasional di level bawah. Mungkin beda-beda. Seperti situasi negara dan konsentrasi. Tapi konsep, principles, values, kita bisa belajar dari semua. Dan semua itu berbasiskan kepada penguasaan ilmu, kompetensi, dan kejujuran, dan moral, ethics, dan sebagainya. Yang good governance tadi. Good governance tadi. Oke Pak, mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak. Iya. Jadi mungkin saya izin rekap dari diskusi kita pada Silakan. sore hari ini. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai dan diskusi juga mengenai tentang reformasi regulasi. Jadi kalau misalnya yang saya tangkap tadi untuk reformasi regulasi sendiri kita perlu melakukan deregulasi untuk pergi ke market mechanism. Jadi kita itu lebih kepada tidak perlu mengatur secara kompleks, tapi biarkan market itu atau pasar itu berjalan dengan sendirinya. Dan asal nilai-nilainya benar, good governance benar. Nilai-nilainya benar atau good governance. Ya, saya tambahkan sedikit Mas, kalau boleh, jangan seperti sekarang. Misalnya BUMN. BUMN itu dapat banyak proyek dari pemerintah. Tapi direksinya diangkat semua oleh pemerintah. Bagaimana dia bisa independen? Nggak akan maju BUMN itu kalau direksi komisarisnya semuanya isinya orang pemerintah. Itu contoh. Yang lain lagi itu oligarki bisnis. Sering sekali. Orang selalu sudah punya kekuasaan, dia pengen punya uang. Benar nggak? Yang sering terjadi lagi oligarki kekuasaan itu antara legislatif dengan eksekutif. Itu campur-campur juga, Mas. Orang DPR masuk ke pemerintahan seperti itu. Itu bagian dari good governance tadi. Oke. Iya. Silakan Mas.
Nah, terus lalu untuk digitalisasi dan teknologi tadi sebenarnya sudah pada tahap yang benar, yaitu dengan adanya OSS atau Online Single Submission dapat mengurangi birokrasi, tapi lagi-lagi harus menerapkan good governance juga ya Pak tadi. Lalu untuk masalah transparansi Pak di dalam sistem tender, tadi Bapak singgung juga mengenai peran PPK yang harus menjadi asset manager agar lebih bertanggung jawab Ownership. dan tingkat ownership-nya itu lebih tinggi lagi, sehingga proyek-proyek yang sudah selesai itu lebih terawat lagi istilahnya begitu. Lalu juga untuk regulator, tadi Bapak juga menyarankan bahwa regulator di Indonesia ini sebenarnya seharusnya dipegang oleh lembaga yang lebih independen lagi dalam hal tidak diisi oleh birokrat struktural gitu ya Pak. Ya, jadi kalau bisa yang saya simpulkan tadi, di Kementerian PUPR sendiri itu ada 3 fungsi besar, itu pengatur, pembina, dan pengawas. Ya. Tapi ada alangkah lebih baiknya ketika fungsi pengatur itu berada di luar. Bukan di luar. Ada orang PUPR-nya, tapi dia terpisah. Oh, berarti ada orang yang ada lembaga atau badan yang lebih independen berisikan pemerintah dan tapi juga diisi oleh profesional. Seperti Bank Indonesia itu contoh yang bagus itu. Oh ya. Ya udah moneternya hancur pun di luar dia tetap berjaya mengatur kan. Iya. Ya profesional independen. Ya, kalau Bank Indonesia itu lebih kebijakan moneter, kalau kebijakan fiskalnya di Kementerian Keuangan. Dan bagian pembinaan pengawasnya akan tetap di Kementerian PUPR. Lalu untuk sertifikasi Pak dan tenaga kerja tadi, saya menyimpulkan bahwa di Indonesia itu lebih cenderung kepada sertifikasi dan registrasi, sementara di luar itu lisensi dan registrasi. Nah, kita maunya Indonesia mengarah ke arah yang lisensi dan registrasi tersebut ya. Nah, untuk bagian pembelajaran dari negara lain, tadi Bapak sebutkan misalnya negara-negara tetangga ya, bisa saya sebutkan yaitu Australia, Singapura, maupun Malaysia khususnya, yang mana mungkin menurut pendapat saya sistem dan lingkungannya yang lebih mirip dengan Indonesia, gitu ya Pak? Kecuali Singapura sama Malaysia, dia karena keterbatasan lahannya dia berorientasi kepada bangunan gedung dan sebagainya dalam pengaturannya secara kompleks. Nah, kurang lebih seperti itu rekapan dari saya Pak selaku moderator. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, saya persilakan Bapak memberikan final statement. Jadi mungkin ada saran atau masukan untuk project white paper LC ini secara khusus maupun industri konstruksi Indonesia secara umum, Pak. Yang pertama, saya tidak klaim bahwa saya paling tahu. Kita harus diskusikan ini. Dan LC harus membantu untuk mencari masukan lebih lanjut. Itu jelas. Maksudnya. Bahwa berapa pandangan sudah disampaikan dan mungkin ada pandangan alternatif atau ada masukan terhadap apa yang garis besar yang disampaikan tadi bisa menjadi catatan kita dalam diskusi selanjutnya. Statement yang kedua, bahwa kita selama 20 tahun terakhir ini tidak memberi kesempatan yang besar untuk memberdayakan intelektual. Yang intelektual itu menurut konfirmasi saya adalah perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi itu ada hati dan ada pikiran. Seharusnya negara itu sadar. Pemimpin nasional itu sadar bahwa pihak yang mampu memposisikan dirinya untuk melindungi kepentingan rakyat bangsa negara itu adalah intelektual. Ada hati dan ada pikiran. Dengan hatinya dia jujur, dia memperjuangkan rakyatnya, dia yang paling pantas untuk mampu untuk melindungi kepentingan rakyatnya. Sayang 20 tahun selama ini kita mengabaikan perguruan tinggi. Bahkan pemerintah pun tidak kasih dana supaya perguruan tinggi berdaya untuk melindungi kepentingan rakyat bangsa negaranya.
Nggak didanai, Mas. Coba aja Mas periksa. Sehingga kekuatan kita melindungi rakyat bangsa negara itu kurang. Itu satu catatan. Dan itu terjadi. Sudah berapa lama? 20 tahun. Kalau saya boleh sitir sedikit. Waktu Inggris merdeka, Inggris pernah merdeka dari raja menjadi Perdana Menteri. Benar nggak, Pak? Orang-orang sudah mengingatkan. Jangan percaya legislatif bisa melindungi rakyat. Dia bisa main dengan oligarki politik, dengan eksekutif. Benar nggak? Kamu bangun perguruan tinggimu, kamu biayai perguruan tinggimu dengan undang-undang. Supaya perguruan tinggimu mampu melindungi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Di kita, perguruan tinggi kita yang BHMN sekalipun itu di bawah pemerintah, uangnya ditakar, tidak bisa berbuat apa-apa. Ada 3 kekuatan moral yang bisa melindungi. Yang kedua itu asosiasi. Kenapa asosiasi? Karena asosiasi itu pasti orang pintar, betul atau tidak, Mas? Tetapi dia punya kode etik. Tapi sekarang semua asosiasi melanggar kode etiknya, benar atau enggak? Gimana pendapat Mas? Bisa nggak kita mengharapkan kekuatan moral dari asosiasi? Yang ketiga ulama. Jadi ulama juga kekuatannya kurang. Sehingga apa pesan saya? Ini jalan masih panjang. 20 tahun kita tergerus dengan keadaan good governance dan etika, moral, akhlak, adab yang tergerus dengan kepentingan politik. Jalan masih panjang. Perjuangan masih berat. Dan kita mengharapkan bahwa perguruan tinggi itu mau dan mampu untuk bisa berusaha kembali menjadi di depan untuk melindungi, menyatakan hal-hal yang baik dan buruk dan benar yang salah dengan baik. Saya sementara itu penutupnya, Mas. Jadi saya sangat optimis. Terima kasih Alsi, terima kasih kawan-kawan di HMS untuk bisa begini, kita harus berusaha. Iya, Pak. Ya. Sementara itu, Mas. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Rizal atas final statement-nya dan atas diskusi pada sore hari ini, Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan selama kurang lebih sejaman ini. Dan juga terima kasih kepada Bos Bes yang telah menyaksikan podcast ALSI ITB yang salah satu rangkaian dari project White Paper ALSI ITB. Saya Faus Muhammad Arif selaku moderator atau pemandu diskusi pada hari ini undur diri. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini dapat menjadi sumbangan ide dan gagasan untuk pembangunan infrastruktur untuk mencapai target Indonesia Emas tahun 2045 secara khusus dan juga untuk LCTB secara umum. Dan saya undur diri, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.